Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kembali lagi bersama Ibu Siti Aisyah. Kita akan membahas masih tentang materi fungi. Yang akan kita bahas hari ini adalah reproduksi dan klasifikasi fungi. Sebelum Ibu memulai tentang reproduksi fungi, Ibu akan mengulas kembali materi sebelumnya untuk mengingatkan kalian tentang struktur tubuh fungi, karena nanti di materi reproduksi ini akan berhubungan dengan struktur tubuh fungi. Nah, seperti yang kalian tahu, fungi itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Nah, kalau contoh gambar di atas ini adalah termasuk ke dalam fungi uniseluler yang hanya bisa dilihat di mikroskop. Nah, jika fungi pada gambar yang satu ini termasuk fungi multiseluler yang terdiri atas sel-sel memanjang menyerupai benang yang disebut dengan hifa. Bisa kalian lihat, hifa itu yang di bawah buahnya itu seperti tudungnya itu yang berbentuk seperti garis-garis. Nah, hifa pada fungi ada yang memiliki sekat atau septa dan ada yang tidak memiliki sekat. Septa memiliki celah kecil sehingga sitoplasma antara satu sel dengan sel lainnya saling berhubungan. Hifa fungi dapat bercabang dan membentuk jaringan yang disebut miselium. Sebagian miselium berperan seperti akar, seperti yang kalian lihat pada miselium pada bagian bawah. Nah, miselium seperti itu fungsinya untuk menembus substrat agar bisa menyerap nutrisi. Nah, miselium seperti itu disebut miselium vegetatif. Ada lagi hifa khusus yang berperan menyerap air disebut haustorium. Nah, bagian lainnya dari miselium ada yang berperan dalam reproduksi menghasilkan spora. Ini yang akan kita bahas di bagian reproduksi fungi. Miselium seperti itu disebut miselium generatif. Pada beberapa fungi, miselium berbentuk tubuh buah yang menyerupai tumbuhan. Jadi dengan kata lain, si miselium ini merupakan sekumpulan dari hifa. Untuk reproduksi pada jamur terdapat atau bisa berlangsung secara aseksual maupun seksual. Nah, reproduksi secara aseksual tersendiri yaitu dengan cara pembelahan, pembentukan tunas, fragmentasi, dan pembentukan spora aseksual. Nah, pada saat pembelahan sel dapat terjadi biasanya pada fungi uniseluler, di mana si fungi tersebut akan membagi diri untuk membentuk dua sel anakan yang serupa. Nah, jika pada pembentukan tunas hampir serupa dengan pembelahan, hanya saja sel anakan yang dihasilkan ukurannya lebih kecil dari induknya. Ada juga dengan cara pembentukan spora aseksual. Nah, spora aseksual sendiri pada fungi terdiri atas spora geospora yang sifatnya haploid dan conidiospora haploid juga, di mana spora geospora dihasilkan oleh badan penghasil spora yang berada di ujung hifa yang disebut sporangium. Nah, spora geospora dibagi menjadi dua, ada aplanospora dan zoospora. Aplanospora adalah spora yang tidak dapat bergerak, sedangkan zoospora adalah spora yang dapat bergerak karena memiliki flagel. Sedangkan conidiospora dihasilkan oleh badan penghasil spora di ujung hifa dan bentuknya seperti kuas yang disebut conidiofor. Pada saat reproduksi aseksual, sporangium atau struktur penghasil spora tadi akan menghasilkan spora yang haploid. Nah, si spora ini akan mengalami germinasi atau perkecambahan. Nah, kenapa dia melakukan perkecambahan? Nah, perkecambahan bisa terjadi ketika si spora ini terbawa oleh angin dan menemukan tempat yang cocok untuk pertumbuhannya, sehingga di tempat yang atau lingkungan yang cocok tersebut si spora akan mengalami perkecambahan. Setelah terjadi perkecambahan, spora akan melalui daur dalam pembentukan miselium. Nah, di miselium inilah nanti akan terbentuk kembali spora.
Oke anak-anak, itu adalah perkembangbiakan atau reproduksi fungi dalam fase aseksual. Nah, bagaimana bisa cukup dipahami ya? Nah, sekarang kita akan membahas ke reproduksi seksualnya. Di mana pada reproduksi seksual terdapat HIV positif dan HIV negatif. Kita ibaratkan adalah gamet jantan dan gamet betina yang masing-masingnya berkromosom haploid. HIV tersebut akan mengalami yang namanya plasmogami. Nah, plasmogami tersendiri adalah proses penyatuan sitoplasma yang akan menghasilkan dua inti yang menyatu tetapi tidak melebur. Nah, inti ini disebut dengan dikariotik yang sifatnya haploid. Nah, tahapan tadi plasmogami ini disebut tahap heterokariotik. Lalu HIV yang dikariotik tadi atau HIV yang intinya tidak melebur, kemudian akan mengalami kariogami atau penyatuan inti. Nah, hasil dari kariogami ini akan menghasilkan yang namanya zigosporangium yang memiliki inti diploid atau 2N. Lalu zigot pada zigosporangium akan mengalami meiosis dan menghasilkan zigospora yang haploid atau N di dalam si zigosporangium tersebut. Nah, zigospora ini akan berkecambah membentuk sporangium bertangkai pendek yang sifatnya haploid. Lalu ketika dia berkecambah menemukan lingkungan yang cocok, dia akan melakukan germinasi sehingga akhirnya akan terbentuk kembali miselium. Baiklah anak-anak, itu tadi pembahasan tentang reproduksi pada fungi. Mudah-mudahan cukup dipahami ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya yang akan kita bahas adalah klasifikasi fungi. Fungi terdiri atas beberapa kelompok. Nah, pengelompokannya didasarkan pada struktur spora saat melakukan reproduksi seksual. Adapun fungi yang belum diketahui reproduksi seksualnya dimasukkan ke dalam fungi tidak sempurna atau imperfect fungi. Nah, para ilmuwan menggunakan data molekuler untuk membuat pohon filogeni dari fungi. Nah, filogeni adalah sejarah evolusi suatu kelompok organisme. Dahulunya fungi itu hanya dibagi menjadi 4 divisi, yaitu Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Tetapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan, nah ternyata jamur itu dibagi kembali menjadi 6 divisi, yaitu Chytridiomycota atau Mycotina, Zygomycotina, Glomeromycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Divisi yang pertama yang akan kita bahas adalah divisi Chytridiomycota. Nah, Chytridiomycota sendiri merupakan kelompok fungi yang tidak banyak dikenal. Kebanyakan hidup di danau, kolam, tanah yang basah, poser, dan sebagian lainnya bersifat parasit pada protista, tumbuhan, hewan, atau bahkan fungi lainnya. Nah, kelompok fungi ini tidak disebut sebagai fungi yang sesungguhnya karena sporanya memiliki flagel sebagai alat gerak yang terletak di bagian posterior atau depan. Akan tetapi, kelompok fungi ini memiliki dinding sel yang tersusun atas kitin seperti pada fungi sesungguhnya. Contoh dari Chytridiomycota adalah Chytridium dendrobatidis, yaitu Chytridiomycota yang bersifat parasit. Divisio yang kedua adalah divisio Zygomycota. Kelompok dari jamur Zygomycota ini merupakan kelompok jamur yang pemanfaatannya sering sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kalian sering atau pernah memakan tempe. Nah, ada yang pernah memperhatikan nggak sebenarnya apa yang terdapat dalam tempe? Oke. Nah, kalau kalian memperhatikan, nah pada bagian tempe itu ada kayak serat-serat putih. Nah, serat-serat putih itu adalah jamur yang akan kita pelajari hari ini, yaitu jamur Zygomycota.
zigomycotina. Oke, yang pertama kita bahas adalah tentang struktur tubuh zigomycotina. Nah, zigomycotina merupakan fungi multiseluler. Nah, hidupnya adalah saprofit di alam. Tubuhnya berupa hifa-hifa bercabang yang tidak bersekat. Ya, zigomycotina tidak memiliki tubuh buah. Kamu jangan membayangkan zigomycotina ini adalah seperti jamur kuping atau jamur enoki yang memiliki buah. Nah, nama zigomycotina itu tersendiri merajuk pada spora yang dibentuk oleh fungi tersebut, yaitu zigospora yang diperoleh melalui proses pembelahan secara meiosis. Nah, pada zigomycotina, sporangium merupakan tempat penghasil spora yang haploid atau N. Nah, contohnya pada zigomycotina adalah Rhizopus. Nah, Rhizopus ini fungi yang tumbuh pada roti basi. Nah, bagian tertentu dari ujung hifanya yang tumbuh vertikal akan membentuk suatu badan bulat yang disebut sporangium. Oke. Sporangium merupakan tempat pembuatan spora aseksual yang disebut spora ngiospora. Nah, spora ngiospora ini yang berbentuk berwarna kehitaman. Sporangium didukung oleh suatu hifa khusus seperti layaknya batang yang disebut sporangiofor atau tangkai sporangium. Antara satu sporangiofor dengan sporangiofor lainnya akan dihubungkan oleh hifa lainnya disebut stolon. Nah, sebagian hifa ada yang menembus substrat dan berperan seperti layaknya akar yang disebut dengan rhizoid. Jadi kita melihatnya seolah-olah si Rhizopus itu memiliki akar, padahal itu adalah hifa yang menembus substrat yang disebut dengan rhizoid. Yang kedua, kita akan membahas tentang reproduksi zigomycota atau zigomycotina. Sebenarnya reproduksi zigomycotina hampir sama dengan reproduksi jamur yang sebelumnya Ibu bahas. Nah, zigomycotina dapat berlangsung reproduksinya secara aseksual maupun seksual. Umumnya, hampir semua fungi lebih sering melakukan reproduksi aseksual dibandingkan dengan reproduksi seksual. Nah, reproduksi seksual biasanya terjadi jika kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Nah, reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora ngiospora. Nah, kalian bisa lihat di sini pada reproduksi pada gambar di sini ada reproduksi aseksual dan reproduksi seksualnya. Untuk reproduksi aseksual biasanya hifa yang berkembang atau hifa yang terdapat pada sporangium ini akan terlepas dari sporangiumnya dan menempel pada substrat dan akan membentuk hifa baru. Itu untuk perkembangan aseksualnya. Sedangkan untuk perkembangan seksualnya itu sama seperti yang Ibu jelaskan pada perkembangbiakan atau reproduksi jamur pada umumnya. Nah, si jamur ini akan mempunyai hifa positif dan hifa negatif yang membentuk tonjolan dan keduanya menempel pada satu sama lainnya. Sehingga hifa positif dan negatif ini akan bertemu kemudian membentuk gamet. Nah, lalu setelah itu terjadi plasmogami. Nah, lalu setelah plasmogami terjadi karyogami atau penyatuan nukleus untuk membentuk zigot diploid. Nah, dari karyogami akan terjadi proses namanya meiosis. Nah, meiosis terjadi dan si zigospora berkembang. Hifa berkembang dari sporangium di ujungnya. Lalu si zigospora ini akan menghasilkan miselia haploid. Lalu keluarlah sporangium berisi spora yang direproduksi melalui meiosis. Nah, sporangium ini nanti akan kembali ke daur aseksual atau seksual selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari zigomycota. Nah, beberapa jenis zigomycota sering dimanfaatkan untuk membuat makanan dan minuman. Contohnya adalah tempe, tapi beberapa lainnya berperan juga untuk menguraikan kotoran hewan dan ternak. Nah, contoh yang pertama adalah Rhizopus.
Nah, Rhizopus ini biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan tempe. Nah, ada banyak jenis Rhizopus. Ada Rhizopus oryzae dalam pembuatan tempe, ada Rhizopus stolonifer yang biasanya terdapat pada roti basi. Ada Rhizopus nigricans yang sering tumbuh pada tomat yang sudah busuk dan dapat menghasilkan asam fumarat. Contoh yang kedua adalah mukor. Nah, mukor ini merupakan jamur yang hidupnya secara saprofit dengan menguraikan bahan organik di lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah mukor javanicus untuk pembuatan tape. Ada juga jenis lainnya yang hidup saprofit pada kotoran hewan seperti mukor mukedo. Nah, contoh yang ketiga adalah Philobolus. Nah, Philobolus merupakan jamur yang hidup pada kotoran hewan ternak, misalnya pada kotoran kuda. Divisi selanjutnya adalah divisi Glomeromycota. Nah, Glomeromycota biasanya dikenal sebagai arbuscular mycorrhizal fungi atau AM fungi. Nah, Glomeromycota memiliki hifa yang tidak bersepta atau tidak bersekat dan hanya bereproduksi secara aseksual. Beberapa tumbuhan berpembuluh bergantung kepada AM fungi. Mereka membentuk tipe mycorrhiza dengan hifa bercabang yang masuk ke akar tumbuhan membentuk arbuscula. Nah, sekitar 90% dari semua tumbuhan bersimbiosis secara mutualisme dengan Glomeromycota. Nah, yang perlu kalian ketahui, fungi ini berperan dalam penyerapan air dan mineral lain, terutama fosfat dalam tanah. Selain itu, Glomeromycota dapat menghasilkan hormon pertumbuhan bagi tumbuhan dan melindungi akar tumbuhan dari infeksi mikroorganisme. Sebelumnya, Glomeromycota merupakan bagian dari Zygomycota. Tapi karena ada perbedaan dari hifanya sehingga Glomeromycota terpisah dari divisio Zygomycota. Contoh dari Glomeromycota adalah Glomus. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang materi kali ini. Nah, untuk klasifikasi tidak Ibu bahas semuanya di video ini karena mungkin akan terlalu panjang, makanya nanti 3 divisio lagi akan Ibu bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan, dan jangan lupa menggunakan masker dan membawa hand sanitizer jika kalian keluar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.